Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari saya, Dita Faradila Awalia, yang kedua adalah teman saya, Hashim Muzaki Ali Wiranto. Langsung saja, yang pertama adalah lembaga-lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Kemudian yang kedua ada dari T.J. Baez mengatakan peraturan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan yang mengikat secara umum. Dan juga ada dari J.H.A. Lodgman mengungkapkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar. Berdaya laku keluar adalah bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, tidak ditujukan kepada ke dalam pembentuknya. Sehingga menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Yang kedua adalah lembaga pembentuk undang-undang. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara. Berpijak dari pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, terlihat jelas bahwa DPR merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Akan tetapi, apabila dilihat dari pengajuan rancangan undang-undang dan keikutsertaan sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 22D ayat 1, Presiden dan DPD dapat dikatakan sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan ketiga lembaga tersebut di dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi ada 3 lembaga pembentuk undang-undang, yaitu yang pertama adalah DPR, yang kedua adalah Presiden, dan yang ketiga adalah DPD. Selanjutnya kita jelaskan tentang DPR. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945 setelah amandemen berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lalu pada pasal 20 ayat 2 berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengalihan kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan Presiden ke DPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Terlihat dengan adanya pembagian kekuasaan yang jelas terhadap lembaga legislatif yang berada di tangan DPR dan lembaga eksekutif yang dipegang oleh Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, dinyatakan DPR hanya memiliki tugas untuk menyetujui undang-undang saja dan kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan Presiden. Sedangkan setelah amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang telah dialihkan dari tangan Presiden kepada DPR. Selanjutnya, Presiden. Presiden hanya memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sebagai lembaga eksekutif. DPR lah yang merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif. Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden di dalam proses pembentukan undang-undang hanya berupa dapat menyampaikan rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-undang bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui menjadi undang-undang, yang memang itu merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sebagai lembaga yang memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Selanjutnya adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Pada ayat 1 dinyatakan, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi, DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah saja. Kemudian pada pasal 22D ayat 2 disebutkan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Sehingga dapat dilihat kekuasaan yang dimiliki oleh DPD hanya sebatas membahas rancangan undang-undang yang memiliki kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan daerah saja. Kewenangan yang dimiliki oleh DPD sangat terbatas. Yang selanjutnya yaitu lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di luar undang-undang. Mengenai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, maka rujukannya adalah pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 7 ayat 1 mengatur jenis peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah atau provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Selain jenis peraturan perundang-undangan yang diakui oleh pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1 juga mengatur jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau perintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Meskipun badan-badan di luar lembaga legislatif memiliki wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan, namun pada dasarnya tidak semua jenis peraturan yang disebut dalam pasal 8 ayat 1 tersebut tepat disebut sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan masih dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga yang berwenang membentuk peraturan di luar hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan negara atau keputusan dalam arti luas dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan, yang kedua peraturan kebijakan, dan yang ketiga penetapan. Yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan ialah seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan desa, dan lain-lain. Yang termasuk ke dalam peraturan kebijakan yaitu seperti instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain. Sementara yang masuk ke dalam penetapan yaitu seperti surat atau keputusan dan lain-lain. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah, berlaku asas leg superior derogat legi inferiori, dan kedua, materi pemuatan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga ketetapan MPR hingga peraturan daerah, kabupaten atau kota
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Nikmatul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan yang di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum. Adanya jenis peraturan perundang-undangan atau lembaga lainnya di luar hierarki sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1, yaitu yang pertama, peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah DPD, yang keempat Mahkamah Agung, yang kelima Mahkamah Konstitusi, yang keenam Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang ketujuh Komisi Yudisial, yang kedelapan Bank Indonesia, yang kesembilan yaitu Menteri, kesepuluh badan atau lembaga yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintahan atas perintah undang-undang, yang ke-11 DPRD Provinsi, yang ke-12 Gubernur, yang ke-13 DPRD Kabupaten atau Kota, yang ke-14 Bupati atau Wali Kota, yang terakhir Kepala Desa atau setingkatnya. Kemudian di sini kami memberikan contoh kasus dan analisisnya. Pada Februari 2008, Bambang, seorang dokter bedah di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara, sebuah rumah sakit militer di Madiun, Jawa Timur, dilaporkan ke kepolisian oleh pasiennya Johannes Trihandoko terkait izin praktik yang dimilikinya. Pengadilan Negeri Madiun membebaskan Bambang, namun Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh jaksa pada 30 Oktober 2013. Ia dinyatakan bersalah melanggar pasal 76 dan 79 Undang-Undang tahun 2004 tentang praktik kedokteran karena telah membuka praktik tanpa izin dan tidak memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesional dan standar operating procedure atau SOP. Mahkamah Agung menghukum Bambang dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Namun Bambang seharusnya tidak dipenjara. 6 tahun sebelumnya, pada 19 Juni 2007, Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang memiliki kewenangan menguji seluruh pasal dalam undang-undang terhadap UUD 1945 telah menghapus pidana penjara dalam pasal tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah menyebabkan rasa tidak aman dan ketakutan sebagai akibat dari tidak proporsionalnya pelanggaran yang dilakukan dengan hukuman pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, dokter yang melanggar pasal tersebut hanya bisa dijatuhi hukuman denda, bukan penjara. Kasus Bambang adalah contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan oleh Hakim Agung. UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ini berarti semua keputusan harus dipatuhi dan diterapkan. Namun faktanya tidak demikian. Analisisnya, dari berita di atas ada dua faktor yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang tidak dilaksanakan. Yang pertama adalah penegak hukum tidak menyadari adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua adalah lembaga peradilan terkadang tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bambang. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat. Tapi dalam UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa semua keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Adapun solusi masalah putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh peradilan adalah untuk mengatur setiap norma yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi ke dalam sebuah peraturan. Tindakan ini sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Parlemen dan pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur undang-undang baru berdasarkan ayat, artikel, dan bagian dari undang-undang yang telah secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang baru ini juga dimaksudkan untuk mencegah kekosongan hukum setelah suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, hingga kini tidak
pernah ada undang-undang baru dari parlemen dan pemerintah yang menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.